Judulnya saja sudah canda penuh harap dari Ahmad Saiku pemirsa. Tapi pertanyaannya jadi canda atau serius ini? Pernyataan yang bukan pertama kali PKS memberikan sinyal bolehlah, maulah bergabung dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Dan kali ini secara terang-terangan dalam harlah PKB diungkapkan kembali pertanyaannya. Bagaimana kemudian tanggapan dari koalisi pemerintahan kubu Prabowo Gibran dan juga dari PKS, apakah mereka memang serius untuk tidak lagi menjadi oposisi di periode kali ini? Itu akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia Malam tentunya. Di sini pengamat komunikasi politik sudah hadir Mas Agung Baskoro. Selamat malam, assalamualaikum. Malam, Cak. Saya juga sudah sesambung dengan dua narasumber saya di sini, yakni Mas Muhammad Iqbal yang merupakan jubir PKS dan juga Bang Daniel Anzar Simanjuntak, juru bicara dari Pak Prabowo Subianto. Dan saya juga sudah melihat di sini Mas Saiful Huda, Wasekjen PKB. Selamat malam, assalamualaikum Bapak-Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pastinya pertanyaan pertama untuk Mas Iqbal dong. Jadi sesuai dengan judul saya, ini bercanda atau ini serius? Memang benar mau ditarik, mau diajak gabung, ini pengen memproklamirkan diri kami siap untuk berkoalisi. Seperti apa Mas Iqbal? Ya, saya jawabnya dengan pantun aja lah. Pergi memancing ke Laut Banda, pulangnya mampir ke rumah Pak Rahman. Statement Presiden hanya bercanda, bukan berarti meminta kekuasaan. Jadi memang itulah cadang khas NU ya, karena Pak Sewu ini kan memang seorang kiai NU ya, jadi beliau biasalah untuk bercanda dalam forum-forum apalagi dengan Caimin ya. Jadi statement ini sebenarnya menunjukkan bahwa belum ada pembicaraan serius, ya, artinya belum ada deal-deal, belum ada pembahasan. Karena Pak Dasko tidak mengajak PKS, yang diajak hanya Nasdem dan PKB, padahal ada PKS di situ. Ini kan sebenarnya bahasa satiran lah. Yang ini tentu saja menjadi salah satu mencairkan suasana di malam itu. Nanti Mas Huda bisa lebih tahu itu. Karena apa? Karena memang politik kita ini terlalu tegang lah. Hari ini semalam itu memang di arlah PKB kita lihat sangat rileks, sangat cair ya. Tetapi lagi-lagi candaan itu kan bukan berarti juga minta diajak. Tapi itu semacam bahasa satiran lah. Bahwa kalau ngajak-ajak masa di depan orang yang nggak diajak, kira-kira gitu ya. Ada orangnya masa nggak diajak. Tapi kalau seandainya waktu itu Pak Sumidas bilang, gimana teman-teman ada PKS, ada PKB ya. Artinya ini kan satu-satu bahasa satiran bahwa sebenarnya kita perlu di PKS itu saat ini belum memutuskan. Kami masih mengkaji dan juga belum ada ajakan. Demikian. Oke, ibaratnya dikasih sebuah pantun, saya kasih pantun juga. Kalau jalan-jalan ke Jakarta, beri kelak Tol 2. Kalau PKS katanya tadi cuma bercanda, tapi kalau diajak mau juga. Nah, bagaimana Bang Daniel? Kalau memang cuma bercanda, tapi ini kan sebuah sinyal, Man. Kira-kira mau tidak ya Pak Prabowo mengajak PKS untuk bergabung? Ya udah, kalau itu cuma bercanda kan kita bercandain aja gitu. Kira-kira begitu. Jadi nggak usah diseriusin Mbak candaan itu. Jadi yang jelas sesuatu candaan kalau versi Mas Iqbal tadi maka tidak perlu ditanggapi serius. Jadi sehingga tidak penting juga sikap Pak Prabowo maupun sikap Partai Gerindra terkait dengan candaan seperti itu gitu. Kalau itu candaan. Nah, tapi kalau itu serius dan kemudian itu adalah bagian sikap yang ingin disampaikan oleh PKS, tentu Pak Prabowo kan sejak awal punya komitmen untuk bisa berkomunikasi dengan semua kelompok, dengan semua pihak. Nah, tentu Pak Prabowo akan bicara dengan semua pihak juga begitu. Karena terus terang kalau itu saya tidak tahu karena saya nggak tahu apakah Mas Iqbal otoritatif untuk menyatakan itu candaan atau itu bukan candaan atau itu sesuatu yang serius. Saya tidak tahu persis. Tapi yang jelas kalau candaan itu tentu diabaikan. Artinya kita tidak tahu sikap PKS. Tapi kalau kemudian itu ditafsirkan sesuatu yang perlu dipertimbangkan oleh Pak Prabowo dan Partai Gerindra, tentu Pak Prabowo dan Partai Gerindra akan mempertimbangkannya. Nah, kemudian yang ketiga,
tentu kita menginginkan politik kita adalah politik yang yang guyup begitu. Dia tidak selalu tampil dengan penuh antagonisme. Karena belakangan ini kan antagonisme politik itu dipenuhi di setiap sikap-sikap para politisi. Agaknya sikap politik yang lebih cair, yang lebih komunikatif dan akomodatif itu adalah ciri khas politiknya Indonesia. Oleh sebab itulah sikap-sikap yang friendly, bersahabat, kemudian kita berusaha berkompromi satu dengan lainnya untuk kepentingan rakyat yang lebih besar, itu harus menjadi watak utama dari para politisi kita. Komunikasi kami dengan PKS baik sekali, misalnya di Sumatera Barat, atau kita bersepakat untuk mengusung kader PKS menjadi gubernur, kader Gerindra menjadi wakil gubernur. Nah, itu artinya sudah ada komunikasi yang sangat intens antara Partai Gerindra dan PKS, atau antara Pak Prabowo dengan PKS, karena ada titik-titik kesepakatan, titik-titik untuk bersama. Jadi menurut saya tidak ada masalah dengan Pak Prabowo untuk membuka komunikasi dengan siapapun. Oke. Yang jelas harus ditegaskan dulu oleh Mas Iqbal, itu bercanda atau ya memang itu serius dari sikap PKS. Karena kan yang harus dikonfirmasi langsung itu justru ke Pak Saiku, ini bercandaan doang, khas-khas bercandaan-candaan kosong, atau itu serius. Karena saya dengar dari beberapa elit PKS itu agak serius juga begitu. Tapi kalau Mas Iqbal hari ini nyebut itu candaan yang kosong aja gitu. Oke, baik. Sekarang saya ingin ke Mas Huda. Mas Huda, tampaknya ini mencontek gaya atau juga taktik strategi atau apalah istilahnya dari PKB yang ingin juga bergabung dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Nah, tanggapan dan tafsir ini seperti apa dari PKB? Wah, ikut-ikut PKB nih mau gabung pemerintahan Prabowo Gibran, bagaimana Mas Huda? Ya, kita mengenal teman-teman PKS. Saya kira dalam beberapa momentum kan teruji PKS pernah menjadi bagian dari pemerintah waktu Pak SBY dan mengambil jarak di saat pemerintahan Pak Jokowi. Nah, kalau terkait dengan Pak Prabowo, PKS kan sudah punya sejarah sebenarnya, hampir 2 kali Pilpres PKS mengusung Pak Prabowo. Jadi kalau toh Mas Iqbal dan teman-teman misalnya memastikan bisa bergabung, tadi juga dikonfirmasi langsung oleh Bang Daniel, saya kira ada akar sejarahnya karena PKS sempat menjadi bagian dari mengusung Pak Prabowo. Itu yang pertama. Yang kedua sebenarnya kalau konteks kemarin, jadi memang ceritanya sambutan Pak Saiku itu setelah Pak Dasko menyampaikan testimoni terkait dengan Harlah PKB. Nah, di dalam forum itu, karena kebetulan memang forum Harlah PKB, Bang Dasko menyampaikan ulang terkait dengan ajakan untuk bergabung dengan pemerintahan baru. Dan sebenarnya sikap PKB menyangkut soal ini sudah sempat kami sampaikan di saat Pak Prabowo mengunjungi kantor DPP PKB. Prinsipnya PKB siap bekerja sama untuk menjadi bagian solusi bangsa ke depan. Nah, habis itu kemudian sambutan Pak Saiku, saya kira 2 hal memang. Satu, memang suasana sangat cair banget tadi malam itu. Dan Pak Saiku mengambil posisi yang juga sangat cair, menyampaikan sambutannya. Prinsipnya saya kira bisa 2 hal, jadi bisa serius dan bisa tidak serius. Seandainya serius pun saya merasa sudah ada jalurnya kan dari dulu komunikasi dan kedekatan Pak Prabowo dengan teman-teman PKS. Oke, Mas Agung, ini kan tafsir-tafsir baik dari PKS, PKB, bahkan juga Bang Daniel. Intinya bahwa ini bisa 2 kemungkinan ya, bisa serius, bisa juga tidak serius. Tapi ini di forum resmi juga, ini bagaimana melihatnya? Ya, pertama saya melihatnya di panggung depan itu sebagai pidato ya, 5 menit 47 detik pidato Pak Saiku itu memang semacam pidato curahan hati seorang ketua umum PKS ya.
Nah, tapi memang susah untuk tidak dinafikan bahwa di panggung belakang kita lihat masa laten PKS ini memang masih punya nafas perubahan. Nah, sehingga ketika siapa yang otoritatif memutuskan sikap PKS ke depan, sebenarnya kalau di PKS itu ada 99 anggota Majelis Syuro. Begitu Bang Iqbal ya. Nah, jadi kalau ditanya ini tarikannya di internal PKS akan sangat tajam nih. Apakah suara ketua umumnya, presiden PKS-nya yang memang ingin masuk, tapi di grassroots-nya itu pengen di luar, artinya sangat semangat membawa nafas perubahan sampai hari ini di grassroots PKS. Nah, ini tarik-menariknya gimana Majelis Syuro PKS yang paling otoritatif? Karena tadi Bang Daniel sempat menyinggung siapa yang paling otoritatif. Jadi kalau di panggung depan saya lihat itu tidak cukup, di panggung belakang juga demikian. Akhirnya ini tergantung respon Koalisi Indonesia Maju ya. Apakah ini gayung bersambut atau bertepuk sebelah tangan? Ya, karena kalau misalkan kita lihat komposisi Koalisi Indonesia Maju hari ini kan sudah lebih dari cukup, bahkan di atas angin untuk tidak lagi mengajak PKS. Karena memang peran PKS maupun distribusinya nanti akan membuat lapak-lapak partai yang lain akan terganggu juga. Seperti itu. Nah, tapi di luar itu semua saya melihat apa yang disampaikan oleh Presiden PKS, Pak Saiku, perlu diapresiasi. Karena memang sebuah arahan untuk membangun semangat kebersamaan ya. Dalam konteks tadi Mas Saiful Huda juga menyampaikan itu sangat guyup, sangat cair. Jadi itu semacam komunikasi politik yang perlu dibangun dan saya kira peluang PKS bergabung ke Koalisi Indonesia Maju masih terbuka. Walaupun kecil kemungkinannya. Karena memang sampai hari ini para kingmaker di sana, kalau tadi saya ungkapkan anggotanya, baik Pak Jokowi, Pak Prabowo, memang belum menyambut secara penuh ajakan dari PKS untuk bisa berlabuh di Koalisi Indonesia Maju. Baik, sesaat lagi nanti saya akan tanya kepada Mas Iqbal bagaimana tanggapan dari pernyataan Mas Agung tadi bahwa apakah memang benar ketika Mas Iqbal mengatakan ini masih bercanda karena memang ada kekhawatiran nafas perubahan yang tercederai jikalau memang tidak menjadi oposisi kali ini karena internal secara grassroots ini juga masih terbelah. Gabung janganlah, di luar juga susah juga. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Dalam kehidupan berpolitik perlu membangun tadi kebersamaan di seluruh jajaran. Alhamdulillah kita dapat presiden terpilih, nah itu dari Partai Gerindra. Maka berikanlah untuk DKI, untuk PKS. Karena saya diajari oleh para kiai dan juga tadi Pak Dasko sudah mengungkapkan bahwa memang perlu ada kolaborasi di antara elemen-elemen bangsa. Karena memang membangun negeri kita yang kita cintai yang sedemikian besar, untuk mewujudkan sebuah peradaban besar, sangat tidak mungkin dilakukan oleh seorang diri. Dan begitu juga tidak mungkin oleh partai, satu partai saja. Karena para kiai mengajarkan pada saya dalam untayan syair bahasa Arab, mata yablughul bunyanu yawman tamamuhu idza kunta tabdihi wa ghairuka yahdimu. Kapan akan sempurnanya sebuah bangunan peradaban jika kamu membangun sementara orang lain menghancurkan? Falau alfu banin khalfahum hadim kafa fa kaifa bibanin khalfahu alfu hadimi. Kalau ada 1000 orang yang membangun, cukup dihancurkannya oleh satu orang saja. Bagaimana mungkin kalau hanya seorang yang membangun sementara beribu-ribu orang menghancurkan bangunan itu? Akan semakin jauh dari harapan. Oleh karena itu saya kira untuk Pak Dasko khususnya dan Gerindra, ajak-ajaklah PKS. Langsung saja ya kita tanyakan kepada Mas Iqbal. Mas Iqbal, kalau dari internal PKS sendiri, apa sih tanggapan dari pernyataan ini? Banyakkah dari internal PKS yang memang menginginkan PKS bergabung dalam Prabowo Gibran? Dan kalau grassroots juga seperti apa? Ya, saya kira saat ini soal masuk atau tidaknya di koalisi, kami sudah membentuk tim pengkaji yang terdiri dari tim Dewan Pimpinan Pusat PKS. Jadi sampai saat ini PKS belum memutuskan. Dan tentu saja ini semua masih dikaji. Tapi lagi-lagi di dalam sambutan Pak Sehu itu juga harus dilihat bahwa kita juga sebenarnya ada propose
yaitu bagaimana komunikasinya, namanya mengayun ya. Namanya kita meminta DKI Jakarta kepada Gerindra, ini tentu saja juga harus diangkat dikit. Jadi kan ini teknik komunikasi, nanti Mas Agung bisa mengamati. Jadi sebenarnya pidato ini tidak bisa dilihat sepotong saja. Namanya kita juga mengayun dalam posisi politik DKI Jakarta, kami ingin juga Gerindra mendukung pasangan aman, Anies Baswedan Sohibul Iman. Sehingga di balik candaan itu juga ada maksud tersirat bagaimana supaya kita bisa saling mendukung konteksnya untuk DKI Jakarta. Karena Gerindra sudah dapat presiden. Tetapi lagi-lagi kita harus saling membaca lah tentang statement-statement ini. Tetapi kalau kami sebenarnya ingin serius itu nggak sulit lah. Bung Daniel mungkin tahu karena PKS dan Gerindra ini kan segajah itu kata Pak Prabowo. Kami 2 periode bersama Pak Prabowo. Jadi tidak mungkin dilakukan secara candaan kalau memang serius. Pasti akan ada utusan, pasti akan ada pembicaraan. Tapi saat ini PKS sedang mengkaji. Jadi menurut saya kita harus melihat ini sebagai kata sambutan atau candaan yang menurut saya ini bagian dari ayunan-ayunan politik, mencairkan suasana politik, yang ini tentu saja bisa membuat perpolitikan tanah air kita menjadi lebih jernih, lebih senyum, lebih bahagia. Bang Daniel, sampai di bawah masa lalu ini teman seperjuangan loh dengan PKS. Bahkan sampai ada tim, ini berarti serius dong. Ini Bang Daniel bagaimana? Disambut nggak ini ayunan ini? Belum ada tim, ini apa Mbak? Oke, baik Bang Daniel ditanggapi. Iya, seperti saya sampaikan tadi, Pak Prabowo pada prinsipnya sangat terbuka dengan semua kelompok dan dengan siapa saja. Itu adalah sikap Pak Prabowo terkait dengan agenda pemerintahan beliau nanti 5 tahun ke depan. Kita sadar betul seperti tadi disampaikan oleh Presiden PKS bahwasannya membangun Indonesia ya tidak mungkin nafsi-nafsi sendiri-sendiri karena kita terdiri dari banyak kelompok. Oleh sebab itu harus banyak melibatkan semua kelompok, semua unsur. Itu kita sadar betul. Nah, oleh sebab itulah silahkan semua pihak tentu berkomunikasi dan Pak Prabowo membuka komunikasi itu dengan baik. Jadi baik itu PKS, PDI Perjuangan, PKB dan sebagainya, Pak Prabowo sejak awal menyatakan sikap beliau sangat terbuka. Oke, Mas Huda, kalau jujur ya ditanya sanubari hati pribadi dari Mas Huda sendiri, legowo nggak sih kalau misalnya PKS bergabung dengan koalisi Prabowo Gibran? Karena bisa jadi membuat posibilitas atau kemungkinan untuk PKB gabung malah justru enggak. Ya lebih mungkin PKS lah teman seperjuangan yang diajak untuk bergabung. Mas Huda. Saya kira nggak apa-apa, bagus. Karena itu Gus Muhaimin menyampaikan dalam forum kemarin itu, langsung mention ke Pak Dasko jangan hanya PKB, ayo sekalian aja teman-teman PKS diajak gitu. Jadi saya kira posisi PKB tidak pada posisi itu, Mbak. Kami pada posisi kan mengusung pasangan Amin yang kebetulan belum mendapatkan mandat dari rakyat. Jadi pertanyaan itu tepatnya ke Bang Daniel saya. Menyangkut soal bergabungnya PKS, apakah memungkinkan atau tidak dan seterusnya. Karena posisi kami tidak pada posisi pemenang gitu. Tapi prinsipnya kami sebagai sesama partai politik tahu persis bagaimana suasana kebatinan masing-masing partai politik, dan itu terungkap apa yang disampaikan oleh Gus Muhaimin. Udah sekalian PKS menjadi bagian dari pemerintah. Dan menurut saya itu opsi terbaik dari beberapa pilihan yang kira-kira semangatnya kalau mau bareng sekalian semuanya bareng. Oke, Mas Agung, sebenarnya kenapa ya para politisi ini menggunakan cara-cara komunikasi publik seperti ini untuk mengindikasikan bahwa mereka itu mau bergabung? Alih-alih sebenarnya bisa kan pertemuan internal tertutup kalau mau gabung langsung saja deal-deal politik di belakang layar. Kenapa harus? Karena ini dilakukan PKS dan juga PKB. Iya, karena memang pertama situasi politik hari ini memang kalau dibilang tegang ya tidak tegang, cair juga tidak cair, sehingga dalam momen harlah PKB kemarin akhirnya terungkap bahwa
sanubari hati PKS dalam tingkat elitnya memang ada arahan ingin bergabung. Karena selama 2 periode kemarin PKS tidak mendapat insentif politik yang sangat jelas dari keoposisian mereka. Suaranya nggak naik signifikan, bahkan yang naik malah PKB dan Nasdem yang beruntung seperti itu. Walaupun tadi Bang Iqbal bilang bahwa di sana dimention Jakarta, tapi Jakarta itu hanya satu bundling, karena di saat yang sama Presiden PKS Pak Saiku menyampaikan bahwa ya ajak-ajak PKS lah, jangan hanya PKB dan Nasdem. Artinya ada konteks Indonesia, konteks yang lebih besar di mana PKS ingin juga terlibat dalam kabinet yang dibangun oleh Pak Prabowo nanti. Jadi kalau dianggap ini hanya soal Jakarta, saya kira lebih besar dari itu. PKS ingin bergabung karena sudah terlalu lama puasanya gitu. Nah, mereka harus diberi kesempatan untuk berbuka dan terlibat. Tapi ini nggak gampang. Kenapa? Karena grassroots-nya tadi, terus ada majelis syuro juga. Nah, ini proses yang panjang di internal PKS. Dan saya kira teman-teman Gerindra maupun Koalisi Indonesia Maju juga nggak punya banyak waktu menanti itu. Nah, kalau PKS mau gabung, hayo segera cepat. Tapi kalau nggak ya sudah gitu. Karena dalam posisi ini ya sifatnya PKS masuk hanya sebatas pelengkap. Karena sudah lebih awal Nasdem, PKB sudah bergabung seperti itu. Nah yang kedua memang saya melihat kalau memang PKS serius dengan candaan kemarin, ya tadi tim tadi harus segera bergerak. Kalau enggak ya ini lagi-lagi candaan saja gitu. Dan ya PKS harus siap ya dengan strategi keoposisiannya mungkin bersama PDIP agar apa? Agar insentif yang mereka bayangkan selama 2 periode kemarin bisa terkonversi untuk periode berikutnya ketika Pak Prabowo terpilih seperti itu. Ya, nanti akan saya tanya kepada Bang Daniel ya, sebenarnya apa syarat dari partai Gerindra sendiri atau mungkin kubu dari Prabowo Gibran? Jikalau partai seperti sebut saja PKS dan PKB mau bergabung dalam koalisi pemerintah Prabowo Gibran, ada syarat tertentu harus dipenuhi. Jadi nggak sekedar asal narik saja pemirsa. Jawabannya sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Mungkin pertanyaannya kita balik pemirsa, bukan kepada candaan yang dilontarkan oleh PKS yang ingin bergabung ke koalisi pemerintahan Prabowo Gibran. Tapi dari Prabowo Gibran ketika banyak sekali partai-partai politik yang mengajukan diri untuk bergabung. Sekiranya ada syarat khusus tidak sih? Atau mungkin ya kalau mau gabung yang serius lah, jangan kayak bercanda tapi serius, kayak mau tapi nggak mau. Ini bagaimana Bang Daniel? Ya, pertama tentu Mbak Caca harus bersepakat dan berkomitmen dengan visi dan misi yang diusung oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran. Visi keberlanjutan dari pemerintahan Pak Joko Widodo itu adalah bagian penting dari sikap Pak Prabowo dan Mas Gibran. Tentu kita mulai dari situ dulu. Nah, kemudian yang kedua tentu loyalitas. Dalam satu perahu harus dipastikan memiliki loyalitas yang penuh. Jangan sampai kemudian berada di dalam pemerintahan, tapi kemudian terasa tidak bekerja di dalam pemerintahan. Tidak dalam satu komando. Karena Pak Prabowo selalu meniti beratkan pada sikap yang loyal dalam semua agenda-agenda pemerintahan dan politik, dan itu sangat penting. Kemudian ketiga tentu adalah mereka-mereka yang akan ditunjuk atau akan masuk di dalam kabinet Pak Prabowo tentu harus punya kompetensi yang dibutuhkan oleh Pak Prabowo. Dan kemudian yang keempat ya harus punya integritas. Jadi 4 syarat itu bagian yang penting menurut kami agar bisa bekerja bersama-sama, bergotong royong, bertahun bersama dengan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Oke, nah Mas Iqbal, kalau tadi candaan yang bisa berubah serius siap tidak? Tadi dari 4 syarat saya catat 2 saja deh, bahwa visi keberlanjutan. Jadi kalau mau gabung simpan rapat-rapat lah itu visi perubahan dan juga satu komando. Nggak ada kemudian masuk koalisi kemudian di belakangnya mengkritik, Mas Iqbal. Ya, kalau saya jawabnya sama pantun aja ya. Pakai pantun anak lagi boleh. raja pergi mengaji, pulang mengaji langsung makan. Saat ini Majelis Syuro masih mengkaji. Jadi soal koalisi belum diputuskan. Udah itu aja. Jadi memang Mbak Caca ini provokatif banget deh malam ini. Kayaknya seneng banget nih kalau PKS pengen masuk ke pemerintahan. Jadi memang ini salah satu aspirasi juga saya kira Mbak Caca ya. Belum Mbak Caca ya. Ini salah satu bentuk aspirasi Mbak Caca yang pengen PKS masuk ke pemerintahan. Tetapi lagi-lagi
Di PKS itu sampai sekarang belum memutuskan. Soal pro kontra, ada yang pengen masuk, ada yang pengen di luar, itu biasa. Di mana-mana juga yang namanya kebijakan pasti ada yang berbeda. Tetapi sampai saat ini DPP PKS belum memutuskan. Yang jelas kami sampai saat ini tetap oposisi, timbul tenggelam bersama rakyat, tidak meninggalkan rakyat, itu aja. Jadi yang sekarang dulu aja, soal pemerintahan ke depan, DPP PKS Majelis Suro sudah membentuk tim khusus yang sedang mengkaji apakah nanti akan masuk atau tidak. Yang jelas kami hanya ingin menyampaikan saja bahwa bagi PKS di luar atau di dalam sama-sama terhormat. Tetapi lagi-lagi sampai saat ini kami tidak berada di dalam, kami masih di luar. Oke, ini makin kesini kok jadi makin abu-abu nih PKS ya. Oke, sekarang saya tanya kepada PKB nih. Kalau dari PKB, dari 4 syarat tadi, 2 tadi itu komit tidak bahwa visinya ini keberlanjutan ini sudah harus ditanamkan di hati partai koalisi. Dan yang kedua adalah satu komando. Ini bagaimana kemudian dari Mas Huda? Ya, prinsipnya PKB siap bekerja sama dengan Pak Prabowo, dengan Gerindra. Terkait dengan perubahan, sebenarnya dalam banyak hal, kita juga termasuk meyakini Pak Prabowo punya langgam kepemimpinan yang saya kira ada spirit perubahannya. Dan pada konteks itu pasti ketemu suatu saat apa yang tadinya menjadi agenda perjuangan PKB akan ketemu menjadi bagian dari visi dan misinya Pak Prabowo di kemudian hari. Oke, Mas Agung, ini saya bukan pengamat politik atau juga pengamat komunikasi politik. Tapi salahkah saya mengatakan kayaknya dua partai ini pun juga masih abu-abu ini. Ketika disinggung mengenai konsep keberlanjutan, kalau ada sedikit perubahan yang kita bisa masuk atau mungkin enggak, kita masih bersama dengan rakyat. Ini apa artinya? Iya, miniatur paling jelas itu nanti di Pilkada Jakarta sebenarnya. Jadi ketika Anies Baswedan dideklarasikan oleh PKS, kemudian PKB, terakhir kemarin Nasdem. Nah, kita lihat apakah ada anggota dari Koalisi Indonesia Maju yang bergabung ke sana. Testing the water-nya di situ. Nah, kalau memang tidak ada dan malah Koalisi Indonesia Maju memberikan lawan yang sepadan bagi Anies, maka ini menjadi pertanda bahwa di tingkat nasional ya sepertinya nalar keberlanjutan yang dipahami oleh PKS, PKB dan Nasdem itu masih setengah hati. Sehingga wajar ketika memang tadi Caca mengatakan masih abu-abu, masih kurang jelas, masih kurang pas. Karena memang belum ada satupun tanda yang konkret dari PKB, PKS, atau mungkin Nasdem ya, untuk mengafirmasi setiap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Ya. Misalkan kemarin ada tiba-tiba pansus haji misalkan, yang memang kita tahu banyak problematik, tapi PKB dan bersama yang lain turut bersuara di sana. Atau misalkan tiba-tiba soal IKN, PKS paling kenceng itu, ya, bahkan pasca Pilpres misalkan. Atau soal-soal susu dan makan siang bergizi gratis ya. Jadi belum ada tanda konkret bahwa memang nalar perubahan itu sudah berubah menjadi nalar keberlanjutan, itu satu. Yang kedua, tadi miniatur Pilkada Jakarta ini menjadi testing yang paling jelas, paling konkret bagaimana peta politik nasional ke depan. Nah, yang ketiga, ya kita lihat dari statement-statement para figur-figur utama di tiap-tiap partai ya, baik PKS, PKB memang masih ragu, masih abu, dan saya melihat nanti konkretnya saat kebijakan-kebijakan strategis diambil oleh pemerintahan Presiden Jokowi yang akan disinkronisasi dengan Pak Prabowo gitu. Termasuk ketika memilih kemarin Wamen seperti apa sikap PKS, PKB, kemudian termasuk ketika memilih tim-tim sinkronisasinya seperti itu. Oke, terima kasih Mas Agung, terima kasih juga Bang Daniel, Mas Huda, juga Mas Iqbal, bahwa ini ibarat bandul masih diayun pemirsa kanan dan ke kiri. Belum menemukan titik temu yang pasti karena masih ada satu perjuangan lagi dari partai politik yakni Pilkada pemirsa. Nah, kita lihat ini seperti apa, apakah bergabungkah PKS, PKB ataukah mereka menjadi oposisi? Jawabannya kita tunggu saja. Sesaat lagi rekan saya Agita sudah siap dengan informasi penting. Ada apa Agita? Iya, Caca dan juga pemirsa. Saat lagi usai jeda kita juga akan membahas bagaimana putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya mengundang tanda tanya terhadap Ronald Tanur yang merupakan anak dari mantan anggota DPR RI yang dimana jaksa ini sudah menuntut Ronald Tanur dengan 12 tahun pidana penjara atas pembunuhan terhadap kekasihnya. Sesaat lagi akan kita bahas di Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa.